Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama. Yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Yamti. Selamat pagi Pak Hari. Iya. Ya, kita akan mulai kebaktian kita. Sekolah minggu ya? Sekolah Hari minggu. Betul. Iya. Pak Hari. Ya. Bu Yamti mau tanya tentang hari. Coba Pak Hari tahu enggak? Hari ya. Temennya Pak Hari ada namanya Hari Susilo. Terus pernah lihat di TV itu namanya Pak Hari Tanu Sudibyo yang punya TV. Heru siapa lagi ya Bu? Hari, Hari. Oh saya. Hari Setiawan. Oh saya ini Hari. Betul nggak Bu Yamti? Kan. Maksud Bu Yamti Ya. itu nama hari, bukan nama orang. Ya ampun. Jadi ya hari Senin, Selasa gitu. Iya. Oh, anak-anak salah bisa paham. enggak kayaknya kalau anak besar, anak pratama dan anak madya pasti sudah bisa. Anak-anak kecil, yang kelas kecil bisa enggak? Mulai hari Minggu, Senin, hari Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis. Oh iya. Habis Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, Sabtu malam Minggu. Minggu. Wah, betul. Jadi satu minggu itu ada berapa? 7 hari. Semuanya itu baik semua. Betul nggak Pak Ari? Betul sekali. Betul ya. Tapi Tuhan itu punya memilih satu hari khusus. Yaitu hari apa? Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Betul. Nah hari Minggu itu khusus untuk apa? Tuhan mau kita beribadah kepada Dia. Betul. Ya. Nah anak-anak, yuk kita nyanyi. Kita bangkit berdiri, kita akan mengawali lagu ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bisa semua? Oke, mari kita nyanyi dengan penuh sukacita. Boleh dengan tepuk tangan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, Pak Ari, kita kalau mau ibadah, kita harus minta pimpinan Tuhan agar Tuhan berkenan. Pak Ari, buka dalam doa ya. Oh iya. Nah, anak-anak mari kita siapkan hati kita. Kita duduk yang manis, lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Pak Ari mimpin dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang cerah. Di hari Minggu ini kami bisa berkumpul lagi di udara ataupun di YouTube ya Tuhan. Terima kasih untuk fasilitas yang Tuhan sudah sediakan untuk HP atau laptop, dan juga untuk biaya untuk beli kuota dan lain-lain yang Tuhan sudah sediakan melalui orang tua kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami bisa bersekolah minggu, hari Minggu dengan baik, dengan semangat, dan kiranya apa yang kami dapatkan hari ini dari firman Tuhan bisa kami juga lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang mengajar dan juga teman kami yang belum bisa bergabung. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin mereka supaya bisa bergabung dengan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak silahkan duduk ya, duduk dengan manis, dan kita akan melanjutkan kebaktian kita ya. Nah, kita mau menyanyikan sebuah lagu bahwa Tuhan itu sungguh baik. Betul kan? Betul. Kalau kita sakit, Tuhan baik enggak? Baik. 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 Ya. Tuhan itu di dalam segala perbuatannya untuk kita, Tuhan itu amat baik. Dan dia menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Ya, dia menyatakan kebaikannya. Oleh karena itu kita harus apa Pak Hari? Bersyukur. Percaya kepada Dia bahwa Allah itu senantiasa menyediakan bagi kita. Kita harus percaya bahwa Allah itu baik selama-lamanya. Kasih-Nya tidak berubah. Ya, wah sungguh senang sekali. Mari kita nyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Anak-anak, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya. Tapi Bu Yamti ada yang lupa tuh. Apa ya Bu Yamti ya? Sebentar ya, ingat. Tapi sebentar, tunggu sebentar. Apa ya anak-anak ya? Bu Yamti ambil anak ini. Apa ya ini ya? Kira-kira bisa nebak nggak di rumah? Ambil apa ya? Kalau dengerin firman tuh berarti yang kurang. Tara. Oh, Alkitab. Tapi kok Alkitabnya ada 3. Oh, ini bukan Alkitab ini, HP. Yang satu besar. Besar banget ini. Besar banget. Ini Alkitab loh Pak Ari. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ini ada hitamnya, ini Perjanjian Lama.
ini yang ada tandanya merah, ini perjanjian baru. Wah, besar sekali. Tulisannya besar sekali. Jelas sekali ya. Iya. Nah, yang satunya ini, yang di bawah handphone ini apa ini? kok ada cupnya kulit ya? Lebih kecil ukurannya Bu Yamti ya? Sama, ini juga Alkitab. Sama. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Cuma enggak ada tandanya sini. Oh iya. Iya, jadi kita juga ya? Iya, harus hafal. Iya. Ini kita harus baca tuh, lihat banyak coret-coretannya. Iya. Dicoret-coret bukan karena seneng nyoret-nyoret, tetapi ada tanda khusus karena ini firman Tuhan. Jadi ya. yang penting-penting di garis bawah ya. Betul, kita harus baca tiap hari. Kalau ini apa ini, kok ada HP ya? Iya, Tuhan itu menolong manusia, teknologi baru, HP itu ada Alkitabnya. Andai kata Alkitab ini dibakar oleh orang-orang yang tidak senang, masih ada HP. Ada HP. Ya, nggak bisa hilang. Begitu pula kalau HP-nya hilang, kita masih punya yang cetakan. Ini. Oh. Tapi kalau hilang semua, bagaimana? Itu gimana Bu Yamti? Nah, kita harus belajar firman Tuhan tiap hari. Betul. Supaya firman Tuhan menolong kita untuk bertumbuh. Nah, syaratnya bertumbuh itu apa Pak Ari? Ya baca kitab suci. Iya betul. Pasti. Dan berdoa setiap hari. Enggak kalau perlu. Enggak dong. Kalau kita pas butuh aja Pak Ari. Tiap hari. Kalau tiap ada cobaan, kesulitan, pilihan gitu, ada pilihan yang berat gitu, kita doa sama Tuhan. Iya. Gitu. Jadi kita tiap hari baca Alkitab dan doa tiap hari. Nah, anak-anak, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Selain kita harus membaca firman Tuhan tiap hari, kita harus ibadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan menyiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Erlis. Kita menyanyikan sebuah lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita nyanyikan dan kita menyiapkan hati kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Erlis. Hai, kalian gak lupa kan bahwa Tuhan Yesus sayang kamu. Anak-anak, kalian tahu gak rumah atau bangunan ya, di mana orang-orang boleh masuk ke dalam, terus makan di sana, tapi harus bayar. Nah, tempat itu dinamakan apa ya anak-anak? Tahu? Iya, dinamakan rumah makan atau resto. Sekarang kalau bangunan, rumah atau gedung, di mana orang-orang sakit
pada datang ke situ. Terus ada dokter yang meriksa, lalu diberi obat. Kadang-kadang kalau sakitnya berat harus nginep di situ, bubuk di situ supaya sembuh. Bangunan ini disebut apa, anak-anak? Iya, disebut rumah sakit. Coba lagi, kalau bangunan atau gedung di mana orang-orang Kristen datang ke tempat itu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, tempatnya ini disebut apa, anak-anak? Disebut gereja. Ya. Kalau tadi di rumah makan ada koki yang masak. Kalau di rumah sakit ada dokter yang memeriksa, ya. Kalau di gereja, yang melayani di gereja siapa? Pendeta. Nah, di gereja kita GKM Anugerah, siapa pendetanya? Kalian kenal gak? Pendeta Suprapto. Kita semua kenal ya. Nah, anak-anak, kalau sekarang namanya gereja. Kalau zaman dulu namanya bait Allah atau bait suci, tempat orang-orang datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang melayani, kalau sekarang di gereja yang melayani pendeta ya. Kalau zaman dulu di bait suci yang melayani adalah imam ya, imam. Nah, di Alkitab diceritakan ada seorang imam namanya Imam Sakaria. Imam Sakaria punya seorang istri. Istrinya namanya Elisabeth. Nah, Imam Sakaria dan Elisabeth ini orang yang taat pada Tuhan. Ndak males, selalu setia beribadah kepada Tuhan. Imam Sakaria sebagai imam, dia melayani di bait suci. Tapi Imam Sakaria dan Elisabeth kok merasa ada yang kurang ya dalam hidup mereka. Kenapa ya? Oh, Imam Sakaria dan Elisabeth ini belum punya anak. Mereka kepengen banget punya anak, pengen punya anak. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberi mereka anak. Mereka rindu kepengen punya anak. Mereka berdoa, besoknya berdoa lagi, besoknya berdoa lagi. Sampai tidak cuma berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun mereka berdoa terus. Tapi belum mempunyai anak. Sampai Bapak Sakaria sudah jadi sangat tua. Ibu Elisabeth juga sudah sangat tua. Rambutnya putih. Sudah jadi seperti kakek nenek. Wah, ya ndak mungkin bisa punya anak lagi. Kalau sudah tua setua kakek nenek, nggak bisa punya anak. Nah, Imam Sakaria dan Elisabeth ketika tua itu mereka belum punya anak. Suatu hari Imam Sakaria datang ke bait suci, bertugas melayani ya. Nah, di bait suci itu ada ruang kudus. Nah, jadi ada tirainya yang besar. Kemudian yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini hanya imam yang ditunjuk, hanya imam yang bertugas. Jadi ketika waktu itu diselenggarakan ibadah, orang banyak semua datang ke bait suci. Kemudian waktu itu yang ditunjuk Imam Sakaria. Lalu Imam Sakaria masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi di dalam ruang Maha Kudus cuma Imam Sakaria, orang banyak di bagian luarnya bait suci.
ketika Imam Zakaria masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban ukupan kepada Tuhan, Imam Zakaria kaget banget. Kenapa? Ada apa ya? Kok Imam Zakaria kaget? Karena ternyata di sana hadir apa ya anak-anak? Hadir seorang malaikat. Waduh, Imam Zakaria kaget dan juga takut. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Imam Zakaria. Aku datang untuk menyampaikan hari ini doamu dikabulkan Tuhan. Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus memberinya nama Yohanes." Anak-anak, coba bayangkan, misalkan kamu kepengen sesuatu sudah lama banget kepengen. Terus suatu hari apa yang kamu pengini itu dikasihkan ke kamu. Kamu bagaimana reaksinya? Wah, mungkin senang banget. Hore, gitu ya. Yes. Asik. Wah, apakah Imam Zakaria juga gitu? Apakah lompat-lompat hore-hore? Ternyata enggak. Imam Zakaria yang sudah kepengen anak berpuluh-puluh tahun, berdoa berpuluh-puluh tahun, hari itu malaikat bilang, doamu hari ini dikabulkan. Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi Imam Zakaria cuma domblong. Terus Imam Zakaria bilang gini sama malaikat, "Malaikat, aku ini kan sudah sangat tua ini. Istriku juga sudah sangat tua sama seperti aku. Bagaimana aku bisa tahu bahwa yang kamu omongkan itu akan terjadi?" Lalu malaikat itu mengatakan, "Aku Gabriel yang melayani Allah. Aku diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik buat kamu. Karena kamu tidak percaya pada kabar baik yang kusampaikan, kamu akan menjadi bisu. Kamu akan tidak bisa ngomong sampai nanti anak itu dilahirkan." Nah, sementara itu orang banyak yang datang beribadah ke bait suci tadi, di bagian luarnya itu mereka nunggu. Kok lama banget ya Imam Zakaria? Biasanya enggak selama ini. Waduh, kenapa ya? Apa ya yang terjadi? Mereka menunggu. Akhirnya Imam Zakaria keluar. Tapi setelah Imam Zakaria keluar ketemu orang banyak, ternyata Imam Zakaria tidak bisa ngomong lagi. Imam Zakaria menjadi bisu seperti kata malaikat tadi. Lalu orang banyak selesai ibadah pulang ke rumahnya masing-masing. Imam Zakaria juga sudah selesai bertugas pulang ke rumah. Di rumah dia ketemu istrinya, pengen cerita. Tadi ketemu malaikat, tapi nggak bisa ngomong. Jadi dia bilang, wah, terus Elizabeth mikir-mikir, oh, maksudnya kamu ketemu malaikat? Terus malaikat bilang apa? Malaikatnya bilang kita mau punya anak. Anak-anak, menurut kamu kira-kira omongannya malaikat tadi terjadi tenan apa enggak ya? Apakah
Elisabet yang sudah tua, Pak Zakaria yang sudah sangat tua itu benar-benar bisa punya anak. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ternyata benar Elisabet lalu mengandung setelah 9 bulan, lalu melahirkan seorang bayi, seorang anak laki-laki. Wah, tetangga-tetangga, teman-teman, saudara-saudara, ketika mendengar Elisabet punya anak, mereka datang mengunjungi Nili bayi yang baru lahir itu. Mereka lihat, wah bener bayinya laki-laki. Terus tanya, ini anaknya namanya siapa? Dikasih nama siapa? Terus Imam Zakaria menjawab, kan belum bisa ya, masih bisu. Jadi dia lalu ditulis namanya Yohanes. Nah, ketika Imam Zakaria nulis namanya Yohanes, lalu mulutnya Imam Zakaria terbuka seperti lidahnya ditalainin menjadi terlepas. Langsung Imam Zakaria terus bisa ngomong lagi, namanya Yohanes. Loh, Imam Zakaria sendiri kaget, aku udah bisa ngomong lagi. Wah, Imam Zakaria dan Elisabet lalu bersyukur, memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan anak bagi mereka. Dan malaikat itu dulu juga bilang bahwa anak ini nanti akan menunjukkan jalan keselamatan bagi orang-orang. Anak ini nanti setelah besar akan membantu orang-orang untuk bertobat dari dosanya, untuk datang kepada Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan yang kita dengar hari ini sampai di sini. Pelajaran apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita dengar? 1, kita belajar bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita. Ibu ulangi ya. Pelajaran yang kita dapat hari ini yang pertama adalah Tuhan selalu mendengar doa kita. Lalu yang kedua, Tuhan yang baik itu, Tuhan yang mengasihi kita, pasti memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Nah, anak-anak, hari ini sudah 5 Desember. Kita akan memasuki hari Natal beberapa minggu lagi. Sebelum Natal, kamu pengen berdoa apa? Mungkin ada di antara kita yang merasa sedih atau sakit. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Atau mungkin anak-anak masih ada yang merasa sulit naik sekolah pakai HP atau laptop, merasa sulit. Bisa berdoa minta tolong pada Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Atau bahkan mungkin di antara kalian ada yang pengen banget supaya papa mamah juga datang ke gereja, supaya papa mamah juga percaya pada Tuhan Yesus yang menyelamatkan itu. Tetaplah berdoa, jangan putus asa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita terus berdoa. Sekarang kita hafalkan ayat hafalan dulu ya. Dari Lukas, ini berbentuk L ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ulangi ya. Ulangi anak-anak semua ikut ya, semua ikut dengan suara yang keras ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih hari ini kami mendengar firman Tuhan. Saya senang, saya bersyukur karena Tuhan mendengar doa Imam Sakaria. Tuhan juga pasti selalu mendengar doa saya. Tolong saya ya Tuhan, agar terus percaya kepada Tuhan, berharap, berdoa kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bye-bye. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita akan memberikan persembahan. Sudah siap? Nah, caranya bagaimana ya kalau kita di rumah? Anak-anak, persembahan itu bisa kalian titipkan kepada orang tua kalian yang pergi ke gereja. Atau kita minta tolong orang tua kalian untuk dibawa ke gereja. Kalau itu udah hari Minggu, di sana di kantor gereja di depannya ada kotak persembahan, masukkan di sana. Tetapi amplopnya ditulisi untuk sekolah minggu, ya. Nah, mari kita akan membawa persembahan kita. Kita akan iringi persembahan ini dengan menaikkan lagu persembahan kami. Mari Pak Ari. Persembahan kami sedikit sekali. Loh, kok berhenti? Persembahannya kok kepada Tuhan sedikit sekali? Oh iya, bener enggak ya? Sedikit sekali ya. Anak-anak, kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu yang paling sedikit atau gimana ya? Masa kita berikan yang sedikit sih? Yang terbaik sih harusnya. Iya, betul. Kita bawa persembahan itu kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Ya, Tuhan itu menilai hati kita, memberikan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, siapkan dulu persembahan sebelumnya, tidak kucel-kucel, tidak diremet-remet, yang terbaik pada Tuhan. Bahkan Tuhan itu meminta persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita ganti persembahan kami pada hari ini. Oke. Sekali lagi, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, anak-anak, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Pengumumannya apa, Pak Ari?
yang ulang tahun mungkin. Oh, yang ulang tahun. Ada nggak ya Bu Yanti ya? Ada 3 yang berulang tahun, 2 anak madya, terus yang 1 anak kelas kecil. Ya, anak madya itu Luke. Ya, yang berulang tahun tanggal berapa Pak Ari? 29 November. Iya. Dan Daniel tanggal 30 November. Kalau yang Aslan? Nah, itu kelas kecil. Kelas kecil. 4 Desember. Ya. Ya, anak-anak, kita akan mengucapkan selamat ya kepada teman-teman kita. Selamat ulang tahun Luke, selamat ulang tahun Daniel, selamat ulang tahun Aslan. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, taat juga kepada orang tua. Ya, kita akan berdoa, doa persembahan, mendoakan yang berulang tahun, dan kita menutup kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Mari anak-anak, kita akan menghadap Tuhan kembali. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa kami. Bahkan yang tidak mungkin pun rasanya bagi kami, namun di hadapan-Mu selalu ada jalan keluar. Engkau adalah Allah yang baik, kasih-Mu tiada berkesudahan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dengan membawa rasa syukur kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai rasa syukur kami karena Tuhan sudah memberkati kedua orang tua kami yang bekerja. Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami semua. Orang tua kami sehat, kami juga sehat, kami boleh belajar. Oleh karena itu sebagai rasa syukur kami datang membawa persembahan kami. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada tanggal 29 kemarin, Luke, dan juga tanggal 30 yaitu Daniel, dan juga tanggal 4 yaitu Aslan. Kami menyerahkan 3 anakmu ini agar mereka boleh bertumbuh dengan sehat, bertumbuh imannya, dan mereka boleh hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, mengasihi saudara, mengasihi juga teman-teman, agar mereka menjadi anak yang hebat di dalam Tuhan dan berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi teman-teman kami yang berulang tahun. Dan kami bersyukur karena kami boleh mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh dimuliakan melalui pujian, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar dan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai di sini anak-anak kebaktian sekolah minggu kita. Tuhan memberkati. Sampai ketemu, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.